Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini secara online. Mari kita menyisihkan waktu dari segala kegiatan kita yang ada di rumah untuk fokus pada ibadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan melihat dan memberkati ibadah kita pada hari ini. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi turunlah atas kita. Sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 85, bait pertama dengan bait yang ketiga. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Kasih padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu teduh. Kita mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan. Di hari Minggu ini kami akan melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, kiranya Tuhan terus melindungi kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mendoakan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 191 bait pertama dan bait ketiga. Yesus kasih padaku. Kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14, kebenaran yang sejati. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiayai jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku telah mengarahkan diri kepadaku, apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus
Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang terus mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi kami, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Dengarkanlah, kami akan membawakan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendengarkan harapan dan keinginan yang kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami terus memohon kiranya Tuhan mengampuni segala salah dosa yang kami lakukan, baik kami secara pribadi maupun seluruh jemaat GMI Prata Parung Panjang di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih tangan Tuhan terus melindungi dan mengampuni apa yang mereka lakukan jika memang tercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih tangan Tuhan terus mengampuni segala salah dosa kami. Kami juga mendoakan beberapa jemaat yang terus masih bekerja. Kiranya Tuhan melindungi di dalam pekerjaan, memberkatinya, dan melindungi di perjalanan dari berangkat sampai pulang, sehingga tidak kurang suatu apapun. Terutama jauhkan kami dari COVID-19 yang terus mengintip di setiap lingkungan, baik di kantor maupun di perjalanan ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami jika memang sudah dirumahkan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan dan menunjukkan kesabaran, ketenangan untuk menanti pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan. Kami juga mendoakan ya Tuhan pemerintahan kami di dalam menangani wabah virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melindungi pemerintahan kami sehingga pemerintahan kami dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang terus dihantui oleh wabah virus ini. Kiranya kasih tangan Tuhan terus melindungi pimpinan pemerintahan kami dari tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, sehingga dapat didapatkan vaksin yang akan memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga virus ini dapat terputuskan oleh vaksin yang terus diusahakan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami terus juga mendoakan tim medis, para dokter dan perawat. Kiranya Tuhan terus melindungi dokter dan perawat yang terus memberikan keahliannya untuk menyembuhkan para pasien. Kiranya kasih tangan Tuhan turut serta di dalam penyembuhan para pasien melalui para dokter dan perawat. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kiranya Tuhan juga melindungi keluarga, lepas keluarga jemaat GMI Prata Parung Panjang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka, memberi kekuatan, kesehatan, terutama menjauhkan dari pandemi COVID-19. Begitu juga kami mendoakan lingkungan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami sehingga kami juga memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan kami masing-masing, terutama untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Kiranya Tuhan terus melindungi masyarakat yang terutama adalah masyarakat yang berada di Kria, Perum 1, Perum 2, Perum 3 maupun yang di Reper maupun yang di sampai kepada Legok. Kiranya Tuhan terus melindungi jemaat-jemaat kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami tidak dapat menyebutkan, tapi kasih tangan Tuhan terus melindungi mereka, memberkati mereka, memberikan panjang umur, kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mendapat terus memuji dan memuliakan Engkau.
Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua kami, Bapak El Tobing, lalu Bapak Daniel Kiri, keluarga Bapak Es Panjaitan, dan mungkin saudara-saudara kami yang tidak dapat disebutkan. Kiranya kasih tangan Tuhan terus memulihkan semua kesehatan dan membuang segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh yang terkena sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami terus memohon dan berdoa kiranya Tuhan yang menyempurnakan permohonan dan doa kami, dan Tuhan juga yang mengabulkan harapan dan keinginan kami. Yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, begitu besar berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menerima pemberian kami, yaitu terutama adalah hati, pikiran, jiwa kami, tubuh kami yang akan kami serahkan hanya di dalam ribaan daripada kasih karunia Bapa yang di dalam surga melalui putranya Yesus Kristus. Kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 128, bait pertama dan bait keempat, berserah kepada Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk.
Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Tapi sebelumnya kita memuji dengan nyanyian rohani metodis nomor 58 bait pertama dan ketiga. Semua yang letih lesu. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik karena Engkau begitu mengasihi kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan boleh berbicara kepada kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dalam Matius 21 ayat 33 sampai yang ke-46. Saya hanya membaca nanti ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-43. Bapak Ibu boleh membacanya nanti dari rumah, dari ayat 33 sampai dengan yang ke-46. Yaitu berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya akan baca ayat 42 sampai yang ke-43. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan jika Bapak Ibu telah bermurah hati menolong seseorang yang tidak layak ditolong, namun kemudian orang tersebut bukannya mengingat kemurahan hati kita, tetapi justru berusaha menyingkirkan kita dan menguasai hidup kita, menguasai rumah kita dan lain-lain sebagainya. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan terhadap orang tersebut? Pada akhirnya saudara, jika orang tersebut masih tetap tidak mengerti bahwa saudara bermurah hati, dimungkinkan sekali Bapak Ibu pastilah akan mendisiplinkan orang tersebut, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang kaya hendak menunjukkan kemurahan hatinya kepada salah seorang karyawannya. Karyawan itu diberinya izin untuk menempati salah satu rumahnya secara gratis.
Jadi orang kaya ini punya rumah banyak, kemudian ia memberikan satu untuk disewakan secara gratis kepada karyawannya. Suatu kali orang kaya itu bermaksud untuk merenovasi rumahnya, untuk memperbaiki rumahnya, untuk dijadikan sebagian rumahnya itu sebagai gudang penyimpanan barang. Saudara, apa yang terjadi? Karyawannya itu diberikan satu rumah karena dia tahu bahwa rumahnya tersebut akan direnovasi. Saudara, orang tersebut yang menempati rumahnya itu ngotot tidak mau pindah. Bahkan ia mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya. Terpaksa majikan itu menempuh jalur hukum, saudara, untuk memaksa orang yang tidak tahu diri itu dan tidak tahu terima kasih itu untuk keluar dari rumahnya. Saudara, situasi seperti inilah yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Allah digambarkan sebagai pemilik anggur yang menyewakan tanahnya kepada para penggarap, lalu pergi ke negeri lain, ayat yang ke-33, dan setelah beberapa waktu pemilik kebun pulang dan mengutus orang-orangnya untuk meminta hasil dari kebunnya, bukan menerima hasil. Para utusan itu justru mendapat perlakuan buruk dari penggarap kebun itu. Dan ketika pemilik kebun itu mengutus anaknya, anak itu pun dibunuh. Tentu saja pemilik kebun marah dan hendak membinasakan orang jahat itu, serta akan menyewakan kebunnya kepada penggarap lain yang dapat dipercaya. Ayat yang ke-41. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan menceritakan kepada kita satu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalamnya, saudara. Yang pertama, Tuhan kebun anggur itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Dia sangat bermurah hati. Dia menaruh kepercayaan kepada penggarap kebun anggur, yaitu manusia yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga, untuk membimbing, untuk mengajar sesama jemaat agar benih sabda Allah, firman Allah yang sudah ditanam oleh Allah itu bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Dalam teks ini, saudara, penggarap kebun anggur itu adalah orang Israel. Tepatnya siapa, saudara? Pemimpin agama, ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mau dimaksudkan Allah dalam cerita Tuhan Yesus dalam cerita ini. Yang kedua, perumpamaan ini juga melukiskan kesabaran Tuhan akan reaksi pada penggarap-penggarap kebun anggur. Tuhan menaruh kepercayaan dan harapan bahwa penggarap itu akan membagikan hasil panennya kepada Tuhan kebun itu, yaitu Allah itu sendiri. Dia sangat sabar dan tidak putus asa. Walaupun beberapa hambanya menderita karena disiksa, malah dibunuh oleh penggarap kebun anggur itu. Dan kini untuk terakhir kalinya, Tuhan kebun anggur, yaitu Allah itu sendiri, mengirim putranya, yaitu Yesus, dengan harapan bahwa anaknya itu akan diperlakukan dengan baik. Tapi kenyataannya apa, saudara? Terbalik. Yesus justru diperlakukan kasar. Ia disiksa, ia disalibkan, dan mati di kayu salib. Saudara, singkatnya bahwa perbuatan baik Tuhan dibalas dengan perbuatan yang jahat oleh para penggarap yang rakus. Murah hati Tuhan dan kepercayaan Tuhan dibalas dengan ketidakpedulian. Damai sejahtera Tuhan dibalas dengan kebengisan hati tanpa rasa syukur. Kesabaran Tuhan dibalas dengan kebrutalan dan keganasan untuk menguasai segalanya. Dan keadilan dan pengampunan Tuhan dibalas dengan perbuatan semena-mena dan tidak mengenal belas kasihan. Saudara, para penggarap kehilangan kesadaran akan apa yang akan terjadi ke atas mereka di masa yang akan datang. Mereka lupa, saudara, bahwa ada saat akhir di mana pengadilan akan terjadi. Pemilik kebun, yaitu Allah itu sendiri, akan datang menemukan penggarap dan pengadilan terakhir pun akan terjadi. Pada saat itu, keburukan hati para penggarap akan diganjari dengan keburukan hidup untuk selama-lamanya. Dan itu berlaku juga bagi kita, saudara. Itu juga berlaku bagi kita. Saudara, Tuhan mempercayakan kebun anggurnya kepada kita. Tuhan telah menyediakan semuanya untuk kita. Olehnya, Tuhan meminta apa? Supaya kita berbuah. Bagaimana sikap kita dalam mengolah kebun anggur Tuhan itu? Apakah kita adalah hamba yang taat dan berusaha selalu mengikuti kehendak Tuhan?
Walaupun dalam menjalankan tugas itu, sering sekali mungkin kita tidak dimengerti, ditolak, bahkan dibenci. Padahal kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Salah contohnya apa? Mungkin para majelis terus mengingatkan untuk datang cell group melalui Zoom, terus mengingatkan untuk malam puji dan doa. Seolah-olah jemaat tidak mau peduli, tidak mau tahu, dan kita melihat hanya beberapa orang. Tetapi saudara, jangan berhenti dan terus ingatlah. Tuhan akan melihat mana yang setia dan mana yang taat dan mana yang tidak taat. Tidak cukup pada hari Minggu saja. Saudara pikir cukup hanya hari Minggu saja kita belajar? Tidak. Terus. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan, saya terus belajar. Saya terus mendengar. Tidak cukup pada hari Minggu. Tapi saya juga mendengar hal-hal yang lain, firman Tuhan yang lain, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lain. Saya juga membaca. Saya juga mengikuti Zoom-Zoom yang lain. Supaya saya pun dikuatkan, diberkati, disehatkan, diingatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita adalah hamba yang dan berusaha selalu mengikuti kehendak Tuhan? Walaupun dalam menjalankan tugas kita seringkali kita tidak dimengerti, ditolak. Apakah kita hamba Tuhan yang tetap setia melayani? Jika tidak, waspadalah saudara. Kita bisa menjadi seperti para penggarap yang mau mengambil apa yang menjadi milik Allah. Kita merasa telah melakukan semua pekerjaan dalam pelayanan itu. Karena kemampuan dan kehebatan kita sendiri. Kita menjadi sombong. Apalagi dibuai oleh puji-pujian. Sehingga tanpa kita sadari, kita telah mencuri pujian yang merupakan hak Allah. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah karya Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri haknya Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan ini dan itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih parahnya lagi, kita sama sekali tidak merasa hamba yang perlu atau minimum merasa wajib bekerja dan mengolah kebun anggur Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan kepentingan Tuhan. Misalnya memikirkan bagaimana mendekatkan sesama kepada Tuhan. Bahkan kita tidak memelihara benih hidup yang kekal, benih iman, harapan, dan kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar kiranya Tuhan selalu menggerakkan hati kita, pikiran kita, untuk menghayati, mengamalkan, melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang menaburkan benih, yang menjaga benih dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita, serta menghasilkan buah dimanapun kita berada. Saudara, marilah kita bertanggung jawab dalam mengelola kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kita ditolak, dihina, dibenci, tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang boleh kami dengar pada hari ini. Bantu kami Tuhan untuk bertanggung jawab sebagai penggarap kebun anggur, supaya kami tetap setia dan taat. Kami harus menghasilkan buah dimanapun kami berada. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sekalipun kami ditolak, dibenci. Kadangkala kami tidak dianggap, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap menolong kami. Bapa yang baik, hamba terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Bahkan pada minggu yang lalu, bahkan hari-hari yang lalu. Hamba berdoa untuk Ibu Yaaro, kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir atasnya. Begitu juga Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau juga memberkati, memberikan kesehatan, kecukupan dan berkat Tuhan. Bahkan kesehatan Tuhan berikan. Jemaat-jemaat kami yang bekerja, baik yang ada di Parung maupun di luar Parung Panjang. Lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami daripada COVID dan berkati dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, kepada Al-Masih, kudus
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati, melindungi, menyehatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat kami minta tuh saat teduh. Shalom, mari kita berikan salam kiri kanan bersama keluarga kita sambil berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.